Selamat pagi anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan dan Shalom. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua? Papa dan mama, adik-adik dan kakak juga sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan. Kita sehat, kita kuat karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kita. Karena itu saya mohon anak-anak semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Nyanyian rohani nomor 3. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Silahkan duduk. Ya, kita persiapkan Alkitab kita ya. Silahkan buka Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dan disambung dengan Kejadian pasal 2 sampai ayat yang ke-4a. Sudah buka semuanya? Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami datang bersyukur, kami datang berterima kasih. Karena Tuhan selalu baik kepada kami. Tuhan selalu menjaga kami siang dan malam di dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Karena sebentar Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami, sehingga firman yang akan kami baca sebentar dapat kami simpan di dalam hati kami, untuk kami pakai di dalam hidup dan kehidupan kami, dan menjadi berkat kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Bapa di surga, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Iya. Alkitab kita sudah pegang masing-masing. Saya ulangi Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 4a. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama membaca ya. 3, 2, 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutup samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala
dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ayat 23. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu.
Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, yang terakhir anak-anak, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan telah menjadikan bumi dan langit. Ya, demikian firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Ya, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, baru saja kita membaca firman Tuhan. Di dalam awal pembacaan kita dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi masih bersatu, gelap gulita, kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka mulailah Allah memproklamasikan keagungan penciptaannya. Nah, kita mulai urut dari yang pertama sampai yang ke-6 ya. Hari pertama Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka jadilah terang. Lalu terang itu dipisahkan. Terang itu dipisahkan menjadi dua bagian, terang dan gelap. Nah, terang itu dinamai Tuhan siang dan gelap itu dinamai Tuhan malam. Jadilah demikian. Begitu dilihat oleh Tuhan, aduh sungguh luar biasa, amat baik, amat menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari yang kedua, apa yang Tuhan ciptakan? Tuhan menciptakan atau Tuhan berkata, jadilah cakrawala atau ruang angkasa. Nah, karena di situ masih bersatu semuanya. Atmosfer masih bersatu, semua zat-zat masih bersatu, air, darat dan lain sebagainya. Maka Allah membuka cakrawala. Nah, yang kita lihat sekarang itu di atas itu biru, itulah namanya langit. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, belum berpisah sepenuhnya. Lalu pada hari yang ketiga, apa yang Tuhan ciptakan? Hari yang ketiga Tuhan katakan, air yang ada di udara, air yang ada di atas bumi, dan air yang ada di dalam bumi hendaknya dipisahkan. Maka semua air mengalir ke tempat yang rendah dan itulah menjadi laut. Lalu darat yang kering, tanah yang kering itulah darat yang kita injak pada saat ini. Itu hari yang keberapa tadi? Hari yang ketiga. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, atau ibu guru mau tanya, hari yang keempat apa yang Tuhan ciptakan? Coba, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Betul, Mispa. 100% Mispa menjawab bahwa hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda di luar angkasa, yaitu apa? Matahari, bulan, dan bintang. Nah, matahari itu berkuasa atau menguasai bumi pada siang hari. Bulan menguasai bumi pada malam hari, dan bintang itu menghiasi seluruh langit yang di atas. Itu hari yang keempat. Nah, hari yang kelima, siapa yang tahu? Hari yang kelima apa yang Tuhan ciptakan?
Hari yang kelima Tuhan ciptakan segala unggas atau segala jenis-jenis burung di udara dan segala ikan-ikan di laut, baik ikan besar atau paus, ikan sedang atau ikan yang paling kecil, teri atau mairo ya, kita tahu ya mairo ya, mairo. Itulah yang Tuhan ciptakan. Dan sesudah Tuhan ciptakan itu lalu Dia memberkati, lalu Dia katakan berkembang biaklah dan penuhilah bumi ini. Itu hari yang kelima. Nah sekarang Ibu Guru lagi mau tanya. Karena sudah sering kita dengar, sudah pasti ada yang tahu. Yang Ibu Guru mulai sebutkan dari awal sampai yang kelima tadi. Sekarang hari yang keenam. Saya mau tanya lagi, siapa yang tahu hari keenam Tuhan menciptakan apa? Oh, Diki menjawab. Diki menjawab, hari yang keenam Tuhan menciptakan segala binatang. Atau Tuhan menciptakan segala hewan-hewan yang ada, hewan ternak, hewan atau hewan piaraan, binatang melata, dan juga binatang liar. Hewan atau binatang piaraan yaitu babi, kerbau, tedong bonga kalau kita di Toraja. Ya saleko ya, yang paling tinggi harganya, tidak ada yang kalahkan itu, saleko di Toraja. Kalau kita sudah punya saleko, pasti kita sudah jadi orang kaya. Nah, lalu kalau binatang melata ya ular, lalu yang liar itu ya singa, harimau, dan sebagainya. Nah, semua ciptaan Tuhan itu sudah indah semuanya, mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Lalu siapa yang memelihara? Siapa yang memelihara ciptaan Tuhan ini? Sudah lengkap, sudah ada di udara, sudah ada di laut, sudah ada di darat. Apa lagi? Nah, lalu Tuhan menciptakan manusia. Nah, anak-anak sekolah minggu, di dalam pembacaan kita coba lihat di Alkitabmu semua dari ayat 26 dikatakan Allah menciptakan manusia serupa atau segambar dengan Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Mungkin ada yang bertanya, wah kalau begitu kita serupa berarti kita ini sama persis mukanya Tuhan atau badannya Tuhan? Tidak. Coba dengarkan baik-baik. Yang dikatakan serupa atau segambar dengan Tuhan adalah manusia diberikan akal pikiran. Manusia diberikan pengetahuan. Manusia tahu malu. Manusia bisa membedakan ini bagus, ini tidak bagus. Tapi coba kita lihat binatang. Adakah ayam bisa berkata-kata antara satu dengan yang lain? Adakah kerbau bisa berbicara dengan yang lain? Tidak toh? Nah, karena itu dikatakan segambar, artinya semua ciptaannya Allah, manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Manusia diciptakan itu paling hebat karena dia mengetahui segala-galanya. Nah, di luar daripada itu, lalu Allah mengatakan, kuberikan kepadamu, kuasailah bumi ini, peliharalah bumi ini, lindungilah, jagalah, dan ini juga menjadi makananmu. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan ini, apakah kita tidak berbahagia? Apakah kita tidak berbangga? Kita adalah manusia yang paling berbahagia. Kita adalah manusia yang paling berbangga, paling bersukacita karena kita adalah ciptaan yang paling tinggi dari segala ciptaan Tuhan. Nah, karena itu anak-anak sekolah minggu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan, untuk kita tidak mengatakan syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari kita bangun berdoa, pada siang atau malam kita berdoa, karena semua yang diciptakan Tuhan, karena semua yang di alam ini adalah semuanya ciptaan Tuhan. Nah, sudah paham semuanya anak-anak? Ya, terima kasih mengerti semuanya ya. Jadi inilah penciptaan manusia mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6, dan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat atau Allah berhenti, lalu memberkati semua yang ada di langit, yang ada di darat, yang ada di laut, lalu Allah menguduskan semuanya. Ya, itulah firman Tuhan. Amin.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu mengasihi kita. Karena itu, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan dengan kita menyiapkan amplop, kita siapkan uang, kita masukkan nanti, dan nanti akan disetor kepada Bapak dan Ibu guru di gereja atau di kelompok masing-masing. Karena itu, mari kita memuji Tuhan di dalam NJNE nomor 19, ku naikkan lagu yang merdu, Mazmur pujian, dan seterusnya. Lagu yang merdu, Mazmur pujianku, karena karyamu yang agung mencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah dan lautan serta segala kehidupan sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau masuk di dalam doa syafaat, ya. Ada beberapa yang kita doakan. Yang kita doakan yang pertama pemerintah. Yang kedua kita mendoakan dokter dan medis atau perawat untuk menangani COVID-19 supaya cepat lalu daripada kita. Dan yang ketiga, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Semoga di dalam seminggu lamanya Tuhan menjaga kita dan memelihara kita. Semoga minggu depan boleh kita berjumpa kembali lewat ibadah kita. Nah, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Engkau sudah memberikan kami waktu sejenak lamanya untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang akan menjadi berkat untuk kami pakai di dalam hidup dan kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan mengajakkan kepada kami agar semua ciptaan-Mu yang ada di bumi ini, di langit, di laut, dan di darat kami akan pelihara. Kami akan jaga dan kami akan lindungi. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kami kekuatan kesehatan yang baik, sehingga semua yang Engkau titipkan kepada kami dapat kami piara dengan baik. Bapa di dalam surga, juga sesaat lamanya anak-anak-Mu remaja telah memberikan persembahan. Mungkin itu tidak ada nilainya bagi Tuhan, tetapi dengan ketulusan hati kami memberikan persembahan itu. Karena itu kami mohon Tuhan berkati persembahan yang baru kami berikan, dan berkati yang masih ada pada kami, berkati yang masih ada pada orang tua kami, sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dipakai di dalam kelangsungan kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan para menteri, juga kepada gubernur, wali kota, bupati, juga kami berdoa kepada camat, lurah,
RW, RT, sekalipun yang sampai di lingkungan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan berikan hikmat surgawi sehingga mereka dari pusat sampai ke daerah sekalipun dapat memerintah kami, mengeluarkan perintah untuk kami mau laksanakan di dalam bangsa Indonesia ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa saat ini ada penyakit yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan seluruh dunia. Beribu-ribu orang mati, bahkan bangsa Indonesia ya sudah hampir atau sudah sekitar 1.000 yang meninggal karena gara-gara COVID-19. Karena itu kami mohon Tuhan urapi dokter dan pada juru rawat sehingga dapat merawat pasien yang sementara terbaring di rumah sakit. Dan kami mohon Tuhan akan menyembuhkan mereka dengan berbagai cara. Karena Engkau yang Maha Kuasa, Engkau akan menyembuhkan setiap orang yang datang kepadamu seturut dengan kuasa-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, buat kami anak-anak sekolah minggu yang kami masing-masing, walaupun kami di rumah masing-masing, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menjaga kami siang dan malam Tuhan. Engkau memberikan kami kesabaran, ketekunan, sehingga tanpa anak-anak kami pergi ke sekolah, dia akan mengambil buku saja dan buku apa saja untuk dibaca. Karena bagaimanapun lebih membaca, lebih banyak membaca, maka pasti ada hasilnya yang didapatkan. Bapa di dalam surga, ampuni salah dosa kami, dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, ibadah kita sudah hampir selesai. Saya mohon kita bangkit berdiri. Kita berdiri semuanya. Kita menutup ibadah kita dan kita menyanyi Kidung Ceria nomor 1. Nah, sementara kita menyanyi, saya mohon kepada anak-anakku sekalian, kita salaman sama papa dan mama, kita salaman sama adik-adik dan kakak-kakak ya, walaupun dalam rumah ya, tetapi dengan catatan kita akan tetap menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Dilakukan ya, anak-anak sekolah minggu sebagai anak Tuhan. Oke, kita akan menyanyi Sungguh Indah Alam Ciptaan-Mu Tuhan. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Kita lanjut ayat 2, salaman ya. Dan angkasa raya, bintang dan bulan, segenap tata surya memuji Tuhan. Silahkan duduk. Ibadah selesai. Salam kami, salam ibu dan bapak guru untuk kalian semuanya, untuk papa dan mama semua. Jangan lupa sekali lagi salam kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian.